Apa-apaan kamu, Yoga? Apa yang kamu inginkan? Pasti lu kan? Lu udah suruh orang untuk rampok rumah gue dan nyulik Aisyah. Ya kan? Kamu kalau gak punya bukti jangan sembarangan menuduh orang. Coba buktinya apa? Yoga, jelas kamu gak punya buktinya. Mestinya kamu curiga sama keluarga sendiri. Keluarga kamu yang kejam. Jadi jangan nuduh aku sembarangan. Udah ya, lu jangan fitnah keluarga gue terus ya. Lu sempat bilang sama gue, lu mau ngancurin gue lewat orang yang gue sayang. Ini kan artinya, Aisyah kan maksudnya? Lu denger ya, lu camkan baik-baik. Kalau sampai Aisyah kenapa-napa, lu akan gue kejar sampai kemana-mana. Ngerti? Rehan? Hai, itu muka kamu kenapa? Kamu habis berantem? Sama siapa? Yoga, mah. Aku ribut sama dia. Maksud kamu apa ini? Dia mengira kalau aku sudah menculik Aisyah, mah. Makanya aku didatangi dan bermaksud bikin perhitungan. Aneh sekali kan, mah. Dia nggak percaya. Keluarganya sendiri yang berbuat, dia nggak percaya, mah. Padahal kita tahu gimana keluarganya. Mah, padahal kalau saja dia percaya bahwa keluarganya bisa sejahat itu, Aisyah tidak akan menderita begini. Rehan, apa benar Rehan habis berkelahi dengan Yoga karena Yoga salah paham soal Aisyah? Ibu udah duga. Dari dulu Yoga tuh gak pernah percaya kalau keluarganya itu yang jahat. Dan dia selalu menyalahkan orang lain kalau orang lain yang melakukan itu. Makanya ibu selalu cemas kalau anak ibu ada dekat Yoga. Dari dulu tuh Yoga gak pernah berubah. Ibu tenang aja, di sana kan ada Ashanti. Aisyah akan dilindungi. Tenang. Ibu gak bisa tenang. Ibu benar-benar cemas. Gimana ibu bisa tenang? Dari tadi tuh ibu coba hubungin Aisyah tapi nggak bisa nyambung-nyambung. Ibu takut terjadi apa-apa dengan Aisyah. Gimana kalau sampai penyamaran Aisyah terbongkar? Ibu benar-benar cemas. Ibu takut. Tolong dong Rehan, pastiin kalau Aisyah tuh baik-baik aja di sana. Ibu benar-benar minta tolong. Kalau penyamaran kebongkar, meski sama Yoga, Yoga nggak akan mungkin nyakitin Aisyah. Ibu tenang. Bukan Yoga yang ibu cemaskan. Tapi Ibu Indah itu jahat dan sangat berbahaya. Dan gimana kalau sampai Ibu Indah tahu rahasia Aisyah dan dia nggak akan membiarkan Aisyah keluar hidup-hidup? Ibu takut. Ibu minta tolong sama Rehan, tolong pastikan kalau Aisyah di sana baik-baik aja. Ibu minta tolong. Ibu nggak usah khawatir. Aku sendiri yang mastiin keadaannya akan baik. Ibu jangan khawatir. Aku janji, Bu. Mata itu, kenapa rasanya aku nggak asing dengan mata itu? Yoga, ini namanya Mbak Erni. Mbak Erni untuk sementara menggantikan pekerjaannya Mina. Sebenarnya sih udah dari tadi dia ada di rumah kita, cuman mungkin kamu belum ketemu. Soalnya Mbak Erni dari tadi ngelayanin pelangi, nungguin. Dan mata ini mirip sekali sama wanita yang aku tubruk di restoran kemarin. Siapa dia? Aku kayak kenal sama dia.
Enggak. Ini pasti hanya perasaan gue dong. Erni, kenalkan anak saya, ya. Hai Erni. Sekarang aku tinggal berdekatan lagi dengan Mas Yoga. Apa rasa itu masih ada di hatiku untuk Mas Yoga? Enggak. Aku harus usir jauh-jauh perasaan ini. Aku di sini kan hanya untuk pelangi anak aku. Shh, ini aku Rehan. Shh. Rian, kamu ngapain di sini? Gimana kalau Bunda tahu? Mereka bisa curiga. Sorry, ini terpaksa aku lakukan karena ibu kamu yang minta. Aku nggak punya pilihan. Tapi sebaiknya kita jangan bicara di sini. Keluar. Enggak Rehan, nanti kalau Bu Indah nyariin aku terus aku nggak ada gimana? Kamu nggak usah pikirin soal itu. Aku udah mengantisipasi hal itu sebelumnya. Makanya aku mengajak Ernie yang asli. Ayo. Nah, Ernie. Sini. Erni! Ya ampun, kalau dipanggil tuh nyaut. Capek kan manggil-manggil terus. Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih kerjaannya? Masa nyiapin makanan aja lama, gak selesai-selesai. Emangnya Mina gak ngasih tahu kerjaan kamu tuh apa? Ayo cepat! Iya Nyonya sebentar. Itu kan Rehan sama Aisyah. Mereka mau kemana ya? Rehan, sebenarnya ada apa sih? Kenapa ibu aku nyuruh kamu ke sini? Nanti kan kalau ketahuan bahaya. Aisyah, ibu kamu yang minta aku untuk datang ke sini dan menuju kamu. Dia sangat mencemaskan keadaan kamu di sini. Dia nggak mau kamu lama-lama di sini karena dia takut kalau rahasia kamu sampai terbongkar. Dan sebelum itu terjadi, dia nggak mau kamu melakukan ini. Enggak, aku nggak mau pisah sama Pelangi. Ya, tapi yang kamu lakukan ini berbahaya. Kamu sadar itu kan? Aku tahu Rehan, tapi aku nggak peduli. Meskipun aku harus mempertaruhkan nyawa aku demi Pelangi, aku rela. Tapi Aisyah, Tolong Rehan, tolong jangan hentikan aku. Aku nggak mau pisah sama anak aku. tapi Aisyah, aku harus bilang apa sama ibu kamu? Apa coba? Iya, nanti aku akan bicara sama ibu aku. Tapi kamu juga bantu yakinin dia ya. Please Rehan, bantuin aku. Hei, kita main sini aja ya. Rehan, Kita cari ayunan, oke? Mau nggak cari ayunan? Itu siapa ya? Kayak kenal. Sayang, Yoga, kamu di situ. Ayo cepet masuk yuk. Kita makan bareng. Mbak Erni udah siapin makanan. Ayo. Iya. Untunglah Bu Indah dan Mas Yoga ngeliat kita. Rehan! Ashanti, ini semua nggak seperti yang kamu lihat, Ashanti. Aku bisa jelasin itu. Aisyah, Rehan, aku nggak perlu penjelasan dari kalian. Semuanya udah cukup jelas.
Kalian bener-bener tega yang ngelakuin ini sama aku. Apa sih salah aku? Enggak, Ashanti. Percaya sama aku, semuanya nggak seperti itu. Cukup, Aisyah. Gimana aku mau percaya sama kalian kalau ternyata yang aku lihat seperti ini? Ashanti. Udah. Percuma kamu capek-capek jelasin sama dia. Gak perlu kamu jelasin. Karena dia gak akan percaya yang kamu jelasin. Biar aja dia kekanak-kanakan dikit-dikit cemburuan. Terserah kamu mau bilang apa, Raihan. Tapi kamu nggak tahu kan rasanya perempuan sakit hati seperti apa? Kamu nggak tahu kan? Raihan, aku tuh suka sama kamu. Tapi apa balasan kamu? Aku udah banyak berkorban buat kamu. Kamu sama sekali nggak pernah ngehargain aku. Bener-bener ya. Aku jelasin, percuma aja kalau di pikiran kamu macam-macam. Jadi sekarang ya udah, terserah kamu berpikir apa. Aku udah gak mau pusing. Terserah deh. Kamu ya? Udah Ashanti, udah Raihan. Kalian ini apa-apaan sih? Ashanti, dengerin aku. Semuanya nggak seperti yang kamu lihat. Ya udah, sekarang kita pulang aja ya. Aku takut Mas Yoga lihat nanti Bu Indah curiga, ya. Halo Bu, Ibu tenang aja ya, aku baik-baik aja kok. Raihan udah kasih tahu aku dan di sini nggak ada yang kenal sama aku. Syukurlah, kamu baik-baik aja. Ibu panik banget. Kamu tahu kan, mantan mertua kamu itu wanita jahat. Dia bisa melakukan apa aja. Ibu tuh benar-benar cemas banget kamu ada di sana. Iya, Ibu tenang aja. Aku akan baik-baik aja kok. Aku bisa jaga diri, ya. Iya, Aisyah. Ya udah, kalau ada apa-apa, kamu segera hubungin Ibu ya. Terus titip salam buat Ashanti. Maaf, Ibu belum sempat banyak bicara sama dia. Iya, nanti aku sampaikan. Ya udah ya. Udah dulu Bu, aku takut ketahuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah anak-anakku. Jangan biarkan perempuan jahat itu menyakiti anak-anakku, ya Allah. Ashanti, aku mohon dengerin aku. Ini semua nggak kayak yang kamu pikirin. Dia kesini itu karena dia disuruh sama ibu. Ibu pengen mastiin keadaan aku, apa aku baik-baik aja atau enggak. Itu doang. Dan soal pelukan tadi, Raihan peluk aku karena dia pengen ngelindungin aku dari Bu Indah dan Yoga. Tadi tuh kita hampir ketahuan, Ashanti. Dan untungnya Raihan nolongin aku. Iya juga ya. Kalau Aisyah memang ingin merebut Raihan dari aku, nggak mungkin dia pakai nyamar segala biar bisa tinggal di sini. Aku mohon, kamu percaya sama aku ya. Kamu lagi nggak nutupin sesuatu kan dari aku. Demi Allah, Ashanti, demi Allah. Aku nggak sembunyiin apa-apa dari kamu. Kamu juga udah berkorban banyak buat aku. Jadi mana mungkin aku bohongin kamu. Dan aku di sini itu hanya mikirin pelangi. Aku nggak mikirin cinta. Tolong kamu percaya sama aku ya. Oke, aku percaya sama kamu. Tapi kamu ingat, kamu jangan sia-siain kepercayaan aku. Walaupun kamu saudara kembar aku, kalau kamu ngerebut Raihan dari aku nggak tahu apa yang akan aku perbuat. Insya Allah aku nggak akan sia-siain kepercayaan kamu. Ashanti, boleh aku gendong pelangi? Iya deh boleh, tapi jangan lama-lama ya. Aku takut nanti nenek Siri itu curiga sama kamu. Ya. Pelangi. Ya ampun, Nak. Mama kangen banget sama kamu, sayang. Kangen banget kamu sama kamu. Oh iya, Ashanti. Tadi Ibu sempat telepon sama aku. Katanya dia titip salam buat kamu. Sebenarnya aku juga pengen banget ketemu sama Ibu. Mbak Erni,
Tolong bikinin kopi ya, nanti anterin ke ruang kerja. Oke? Kenapa gue ngerasa kayak udah deket ya sama dia? Kayak udah pernah kenal.